Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat bertemu kembali dalam perkuliahan Teknik Penelitian Biokimia. Pada pagi hari ini kita akan lanjutkan pembahasan tentang teknik purifikasi dan analisis protein ya. Oke, kalau minggu lalu kita sudah membahas ya bagaimana kita melakukan isolasi protein intraseluler ya melalui proses lisis secara mekanik, kimia ataupun secara enzimatik ya, di mana protein itu bisa kita pisahkan dari kompartemen selnya ya dengan cara kita memecah atau menghancurkan dinding sel dari organisme yang akan kita isolasi proteinnya. Organisme itu bisa bakteri, ya, bisa kapang, yeast, ya, ragi, bisa juga sel tumbuhan maupun sel hewan. Kemudian setelah dilakukan lisis kan dilakukan proses sentrifugasi ya untuk memisahkan fraksi terlarut dengan debris sel atau dengan partikulat sel yang tidak diinginkan. Ya, jadi di sini protein itu berada dalam keadaan crude ya, campuran yang masih bergabung atau masih tercampur dengan komponen-komponen lainnya ya, seperti di situ ada lipid misalnya ya, ada asam nukleat, ada mungkin ada metabolit sekunder ya kalau dalam sel tumbuhan, ada protein-protein lainnya yang juga ikut terekstrak ya. Nah, dalam isolasi protein contohnya kalau kita mau memisahkan enzim ya, alfa amilase atau mungkin enzim papain dari papaya ya, maka protein itu harus dipisahkan. Maka enzim itu harus dimurnikan ya. Nah, bagaimana teknik pemurnian protein ini ya? Jadi ada beberapa langkah yang mungkin harus dilakukan ya. Pertama, tentunya tujuan dari purifikasi protein adalah kita ingin memisahkan protein dari komponen yang kita tidak inginkan ya. Jadi pemisahan protein dari senyawa-senyawa lainnya yang terdapat di dalam ekstrak atau crude ekstrak tersebut. Nah, pemisahan ini bisa dilakukan secara fisik, bisa dilakukan secara kimia. Ya, tadi kalau pemisahan secara fisik, contohnya bisa dilakukan dengan sentrifugasi ya, dengan cara memasukkan crude ekstrak protein kita ke dalam alat sentrifuge ya, kemudian diputar dengan kecepatan rotasi tertentu ya, dengan RPM tertentu sehingga nanti akan terjadi pemisahan. Nah, itu pemisahan secara fisik ya dengan menggunakan gaya sentrifugal ya, dengan menggunakan alat sentrifugasi. Ya. Kemudian pemisahan secara fisik juga bisa dilakukan dengan membran filtrasi ya. Kemudian yang kemarin sudah kita jelaskan ya, dengan ultrafiltrasi yang memiliki ukuran pori tertentu, kemudian kita saring dengan menggunakan apa namanya tekanan osmosis atau menggunakan gaya sentrifugal juga bisa ya, dimasukkan ke dalam sentrifuge, nanti akan terpisah dari zat-zat yang memiliki perbedaan ukuran. Ya. Kemudian bisa juga dengan cara dialisis. Ya. Dialisis itu juga metode pemisahan secara fisik ya, karena di situ dia menggunakan perbedaan tekanan osmosis, ya, perbedaan kepekatan larutan antara di dalam
membran selopan dengan larutan yang ada di luar, ya. Nah, itu contoh-contoh pemisahan protein secara fisik. Kemudian ada juga pemisahan protein dengan cara kimia, ya. Misalnya kalau dengan cara kimia itu bisa kita tambahkan ya garam misalnya ya, fraksinasi amonium sulfat sehingga protein itu akan mengendap. Seperti yang kemarin kita sudah jelaskan ya, metodenya adalah salting out. Bisa juga dengan menurunkan pH-nya ya, atau kita lakukan metode presipitasi dengan titik isoelektrik ya, titik isoelektrik. Nah, kemudian bisa juga dengan menggunakan apalagi ya, metode kromatografi. Itu cara-cara yang kita bisa lakukan. Nah, prinsip dari pemisahan protein itu bisa bermacam-macam ya, bisa bermacam-macam. Jadi ada yang berdasarkan pada perbedaan muatan ya, seperti dalam titik isoelektrik itu kan protein A dan protein B itu akan berbeda titik isoelektriknya, akan berbeda muatannya, sehingga pada pH tertentu dia akan mengendap, sedangkan protein lainnya mungkin tidak akan mengendap ya. Bisa juga mungkin dengan menggunakan kromatografi penukar ion ya, ada protein yang bermuatan lebih positif, ada yang kurang positif, nanti dia akan terjadi pemisahan berdasarkan kekuatan ionik atau perbedaan muatan dari masing-masing protein. Kemudian cara yang kedua bisa juga berdasarkan bobot molekul. Nah, protein itu kan memiliki bobot molekul yang berbeda-beda, ya. Jadi kalau kita mau memisahkan protein berdasarkan bobot molekul, ada beberapa cara ya, bisa kita lakukan dengan kromatografi filtrasi gel, ya. Bisa juga menggunakan elektroforesis, ya. Prinsipnya di situ adalah protein dimasukkan ke dalam satu media, di mana akan terjadi proses migrasi protein, ya, melewati pori-pori dari fase diam yang nanti akan menyeleksi ya, protein itu yang ukurannya lebih besar, dia akan tertahan ya. Kalau dalam elektroforesis, yang ukuran molekulnya lebih kecil dia akan turun lebih dulu ya, atau akan menghasilkan nilai RF yang lebih besar. Kalau dengan kromatografi sebaliknya ya, kalau dengan kromatografi gel filtrasi justru yang besar lebih cepat, yang besar duluan keluar dibandingkan dengan yang kecil. Kemudian yang ketiga berdasarkan perbedaan kelarutan ya. Protein itu memiliki kelarutan tertentu ya, dalam pelarut A, B, dan C misalnya ya. Contohnya dengan etanol, bisa presipitasi protein juga bisa dilakukan dengan menambahkan alkohol atau menambahkan aseton ya, atau dengan garam amonium sulfat, nanti kelarutan proteinnya akan menurun ya, sehingga dia akan teragregasi atau akan mengendap. Kemudian berdasarkan polaritas, nah ini juga bisa dilakukan melalui pemisahan kromatografi ya, misalnya dengan HPLC menggunakan kolom normal atau normal phase atau reverse phase ya, itu berdasarkan polaritas, dan juga bisa berdasarkan afinitas ya. Nanti masing-masing prinsip ini kita akan jelaskan lebih lanjut ya di dalam teknik kromatografi. Kemudian ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam proses pemisahan protein ini. Yang pertama, protein itu adalah senyawa yang relatif tidak stabil, ya. Karena pengaruh lingkungan itu protein bisa rusak, ya. Misalnya perubahan suhu dan pH, ya. Jadi
protein akan terutama enzim ya yang memiliki struktur 3 dimensi atau protein globular ya itu mudah sekali terdenaturasi ya. Misalnya kalau kita panaskan protein itu akan rusak ya. Kemudian kalau terjadi perubahan pH itu juga bisa menyebabkan protein terdenaturasi. Kemudian misalnya ada unsur logam ya bisa juga protein akan terkoagulasi. Jadi protein ini adalah senyawa yang relatif tidak stabil. Oleh karena itu maka pada saat kita melakukan proses pemisahan ya pastikan bahwa protein yang kita inginkan itu memiliki kondisi atau kita bekerja pada kondisi suhu dan pH optimumnya. Ya, jadi misalnya protein ini tidak akan berubah strukturnya kalau pH-nya adalah pH normal, misalnya sekitar pH 7,3 atau 7,4. Tapi kalau pH-nya diturunkan sampai misalnya 5 atau 6,5 misalnya, struktur protein itu akan mengalami perubahan ya, misalnya perubahan konformasi ataupun dia bisa perubahan muatannya misalnya. Nah, maka pada saat kita akan melakukan isolasi protein tersebut ya, kita pastikan pH yang kita akan gunakan itu sudah sesuai ya. Caranya gimana? Caranya bisa dilakukan dengan penambahan larutan buffer ya. Jadi larutan buffer adalah larutan yang bisa mempertahankan pH yang kita gunakan. Jadi pH larutan itu tetap ya relatif tidak berubah karena di situ ada buffer ya. Kemudian kalau kita isolasi protein dengan dia bisa mengalami proses denaturasi karena perubahan suhu ya, maka kita harus pastikan ya protein itu tidak mengalami kerusakan akibat perubahan suhu. Nah, caranya gimana? Ya kita bekerja pada suhu yang normal ya, misalnya suhu kamar ya tidak terlalu tinggi, paling sampai 37 derajat Celcius misalnya yang paling tinggi ya. Tapi ada juga beberapa protein yang dia bertahan terhadap suhu tinggi ya, protein-protein termostabil misalnya, justru mereka di suhu tinggi itu baru aktif ya, seperti enzim DNA polimerase ya, TAC DNA polimerase Thermoaquaticus yang diisolasi dari bakteri yang hidup di sumber air panas misalnya ya, di gunung-gunung berapi, justru mereka bisa menghasilkan proteinnya stabil pada suhu tinggi. Jadi ada karakteristik protein-protein ya. Kemudian kalau kita mau isolasi enzim, terkadang ada senyawa-senyawa lain yang mungkin dia bisa merusak struktur protein itu, contohnya enzim protease ya. Kita mau isolasi protein A, tapi di dalam crude extract itu ada enzim protease. Maka kita harus tambahkan ke dalamnya inhibitor protease, atau kita bekerja pada suhu yang relatif rendah ya, misalnya pada suhu 4 derajat Celcius untuk menginaktifkan enzim protease itu sendiri. Ya, itu agar protein yang kita isolasi tidak terdegradasi oleh aktivitas enzim protease. Nah, jadi faktor-faktor itu perlu diperhatikan ya. Faktor suhu dan pH itu perlu diperhatikan. Dan yang berikutnya tentunya kita harus bekerja secara aseptik. Bekerja secara aseptik ini tujuannya untuk menghindari resiko terjadinya kontaminasi ya. Kontaminasi yang dimaksud adalah kontaminasi yang menyebabkan
struktur protein kita rusak, misalnya ada organisme lain yang masuk ke dalam ekstrak yang akan kita isolasi, sehingga dia mengkontaminasi protein kita. Dan bisa saja ya organisme itu kan dia bisa mendegradasi protein yang kita inginkan, karena protein bisa sebagai sumber nutrisi juga bagi makhluk hidup itu. Ya, jadi perhatikan ya, kalau kita bekerja dengan protein, usahakan kita bebas kontaminasi dengan cara apa? Dengan cara kita bekerja secara aseptik, ya, menggunakan sarung tangan, menggunakan masker misalnya ya, kemudian bekerja di ruangan yang steril dan lain sebagainya. Oke, jadi itu beberapa hal yang berkaitan dengan teknik purifikasi protein ya yang perlu diperhatikan. Oke, sekarang kita akan masuk ke teknik kromatografi. Jadi kromatografi untuk pemisahan atau untuk pemurnian protein dan analisis protein. Jadi kromatografi ini bisa bekerja untuk dua dua tujuan lah ya. Untuk pertama bisa untuk pemisahan, yang kedua juga bisa untuk analisis. Jadi dengan teknik kromatografi kita bisa melakukan pemisahan protein sekaligus bisa juga melakukan analisis. Ya, tapi tergantung jenis kromatografinya ya nanti. Kalau misalnya kita menggunakan kromatografi yang kolom konvensional, tentunya itu hanya bisa dilakukan untuk pemisahan. Tapi kalau kita gabungkan dengan instrumen, bisa kita lakukan analisis. Oke, sebelum itu kita perlu memahami terlebih dahulu ya prinsip daripada pemisahan kromatografi. Kalau kita bicara kromatografi, ada dua fase ya yang terlibat, fase diam dan fase gerak. Apa yang dimaksud dengan fase diam? Ya, fase diam itu adalah komponen tempat terjadinya pemisahan atau media untuk terjadinya pemisahan protein tersebut. Ya, bisa dalam bentuk kolom atau planar ya. Isinya bisa silika, bisa sepadek, bisa dextran ya, dan lain sebagainya. Nah, itu fase diam ya. Fase diam itu adalah media tempat terjadinya pemisahan. Kemudian yang kedua ada fase gerak. Ya, fase gerak itu adalah komponen yang bekerja dengan cara dia masuk ke dalam fase diam, kemudian nanti dia akan mengelusi ya analit atau sampel yang akan kita pisahkan. Nah, fungsinya adalah membawa analit melewati kolom atau melewati fase diam. Ya, jadi kenapa disebut fase gerak? Karena dia memang bergerak. Ya. Fase gerak dia bergerak melewati fase diam itu dengan kecepatan tertentu. Ya. Nah, kecepatan pergerakan daripada molekul yang akan dipisahkan ya atau dari molekul analit itu sangat dipengaruhi oleh interaksi antara analit tersebut dengan fase diam dan fase geraknya. Ya, jadi dia lebih tertarik kemana? Lebih konstanta distribusi ini akan menunjukkan kecenderungan analit itu akan lebih tertarik ke fase gerak atau dia lebih tertarik ke fase diam. Kalau dia lebih tertarik ke fase gerak, maka dia akan terelusi lebih cepat, ya, karena dia didorong ya atau ditarik oleh fase gerak itu untuk melewati kolom. Sedangkan kalau dia lebih tertarik kepada fase diam atau interaksi dengan fase diamnya lebih kuat, maka dia akan tertahan di dalam kolom sehingga dia memiliki waktu retensi ya atau waktu untuk
melewati fase diam itu lebih lama, ya. Nah, perbedaan kecepatan migrasi sangat dipengaruhi oleh karakteristik dari masing-masing protein yang akan dipisahkan, ya, atau sifat yang dimiliki, sifat fisikokimia yang dimiliki oleh protein tersebut. Apa saja karakteristik fisikokimia yang dimiliki oleh protein? Pertama, muatannya. Yang kedua, ukurannya. Yang ketiga, afinitas, ya, afinitas ligan, ya, kemampuan dia berinteraksi dengan fase diam yang spesifik, ya. Kemudian bisa juga berdasarkan hidrofobisitas. Hidrofobisitas itu berdasarkan ya kepolaran juga lah, ya, apakah dia lebih hidrofobik atau dia lebih ya hidrofilik. Ya, jadi faktor-faktor inilah yang nanti akan menyebabkan terjadinya pemisahan. Terdapat 4 macam teknik yang bisa digunakan, ya, dalam kromatografi atau jenis kromatografi untuk pemisahan protein ini. Ada yang pertama adalah kromatografi penukar ion. Kemudian yang kedua ada kromatografi filtrasi gel, ya, atau gel filtration kromatografi. Kemudian ada juga kromatografi afinitas, kromatografi hidrofobisitas, ya. Ya, ini mirip seperti HPLC sebetulnya, ya, little space chromatografi. Jadi sebetulnya hidrofobik sama reverse phase hampir sama, ya. Cuma bedanya kalau kita menggunakan kolomnya yang polar berarti kan itu termasuk normal phase, ya. Tapi kalau kita menggunakan fase diam non polar maka disebut reverse phase. Oke, kita masuk ke yang pertama, ya. Yang pertama itu adalah kromatografi penukar ion, ya. Kromatografi penukar ion ini prinsip kerjanya adalah dia memisahkan molekul protein berdasarkan perbedaan muatan, ya, masing-masing protein itu. Sehingga di sini kita bisa mengatur, ya, mengkondisikan pH dari sistem kromatografi ini dengan pengaturan di situ misalnya menggunakan buffer, ya, dengan pH tertentu, ya, gradien pH, ya, sehingga nanti protein itu akan terpisah karena perbedaan titik isoelektif. Misalnya kita gunakan di sini matriks fase diamnya adalah DEAE selulosa, ya. DEAE itu singkatan dietil aminoetil yang bermuatan positif, ya, karena ada gugus aminnya di situ. Dietil aminoetil, nah aminnya itu kan NH4+, ya, berarti di situ bermuatan positif, sehingga nanti protein-protein yang masuk ke dalam matriks fase diam itu, kalau dia lebih bermuatan positif, dia akan keluar lebih dulu, ya, karena apa? Akan terjadi proses tolak-menolak di sini, sama-sama bermuatan positif, dia akan keluar lebih dulu. Kemudian kalau dia bermuatan cenderung negatif, dia akan terjadi interaksi dengan fase diam. Jadi kalau lebih bermuatan negatif, dia akan tertahan di fase diam. Nah, nanti barulah dielusi dengan larutan garam yang memiliki konsentrasi yang lebih tinggi supaya dia bisa keluar, misalnya. Jadi di sini protein yang akan dipisahkan dengan kromatografi penukar ion, ya, itu biasanya dielusi dengan peningkatan konsentrasi garam, ya, gradien konsentrasi garam, ya. Misalnya kita punya campuran protein,
ya dalam larutan buffer, kemudian kita masukkan ke dalam resin penukar kation. Ya. Kalau resinnya bermuatan negatif, berarti dia penukar kation. Misalnya dia mengandung gugus karboksimetil ya, ada gugus eh, COO-min ya, berarti dia bermuatan negatif. Nah, karena dia bermuatan negatif ya, maka disebut penukar kation karena dia akan berikatan dengan molekul yang bermuatan positif. Nah, misalnya di sini punya ada 3 jenis protein. Ya, ini contoh saja ya. Sebenarnya protein itu kan bisa banyak ya, tidak hanya ada beberapa. Tapi ini kita misalkan saja protein yang pertama itu muatan positifnya lebih besar dibandingkan dengan protein yang kedua dan yang ketiga. Maka pada saat kita lewatkan ke dalam kolom yang memiliki muatan negatif tadi ya, karena dia memiliki gugus karboksimetil misalnya di sini, apa yang akan terjadi ya? Yang akan terjadi adalah protein tersebut akan terikat di dalam fase diamnya berdasarkan perbedaan masing-masing muatan tadi. Yang muatan positifnya lebih banyak, maka dia akan terikat lebih kuat dibandingkan dengan yang muatan positifnya lebih sedikit. Sehingga nanti pada saat kita elusi dengan konsentrasi garam misalnya 400 milimolar NaCl, dia akan keluar yang muatan positifnya lebih sedikit. Kenapa? Karena interaksinya lemah terhadap fase diam. Sedangkan yang muatan positifnya lebih banyak, dia akan lebih tertahan, ya lebih lama sehingga nanti dia keluarnya belakangan. Jadi yang pertama, yang positifnya 1 keluar lebih dulu. Kemudian yang positifnya 2 keluar yang kedua. Dan yang terakhir, yang positifnya lebih banyak baru keluar yang terakhir, yang ketiga. Nah, perbedaan muatan tadi menyebabkan perbedaan waktu retensi ya dari masing-masing protein tersebut pada saat kita elusi, sehingga kita akan mendapatkan 3 fraksi protein ya dengan waktu retensi yang berbeda. Nah, ini tentunya bisa kita lakukan dengan menambahkan konsentrasi garam yang memiliki konsentrasi bertingkat ya, gradien konsentrasi misalnya dari 400 kita naikkan ke 700 milimolar, kita naikkan ke 1 molar. Semakin tinggi konsentrasi garam, maka protein itu akan terlepas semua dari dalam kolom karena dia dipaksa untuk keluar oleh molekul-molekul garam yang lebih bermuatan positifnya lebih banyak misalnya ya, sehingga dia akan terelusi sempurna ya, nanti akan keluar melewati kolom. Nah, itulah prinsip dari kromatografi penukar ion. Jadi fase diamnya bisa resin penukar kation, bisa juga resin penukar anion, tergantung nanti gugus fungsi yang ada di masing-masing matrik tersebut ya. Ada yang bermuatan positif, ada yang bermuatan negatif. Nah, apa yang perlu kita perhatikan ya pada saat kita melakukan pemisahan dengan kromatografi penukar ion ya. Jadi pertama adalah pemilihan larutan buffer. Kalau kita menggunakan resin penukar anion, maka kita pilih buffer yang ada di atas titik isoelektrik dari protein tersebut. Ya, ini yang perlu diperhatikan ya. Apa yang kita gunakan di sini? Apakah larutan buffernya, apakah resinnya itu penukar kation atau penukar anion? Maka buffernya harus disesuaikan. Ya, kalau dia penukar anion, buatlah buffer yang ada di atas titik isoelektrik protein tersebut. Tapi kalau resin penukar kation, maka buffernya berada di bawah titik isoelektrik. Ya, jadi itu yang perlu diperhatikan. Ya, kemudian pemilihan pH larutan. Ya, pH larutan tadi kalau kita menggunakan anion exchanger, ya pilihlah pH di atas titik isoelektrik 1 derajat ya,
Tapi kalau kation pH buffernya di bawah satuan di bawah titik isa elektrik. Kemudian yang kedua ya yang ketiga itu adalah konsentrasi buffer ya. Selain pH-nya ya, kita perlu memperhatikan juga konsentrasinya ya. Biasanya kita buat di konsentrasi 10 sampai 200 milimolar. Jangan terlalu pekat konsentrasi larutan buffer ya, karena nanti di situ kan ada dipengaruhi juga oleh gradien larutan garamnya tadi. Jadi biasanya sih paling tinggi 0,2 molar aja sudah cukup ya untuk larutan buffernya. Kemudian untuk mengelusinya ya, untuk eluen atau fasa geraknya kita gunakan gradien konsentrasi garam ya, dari 0,5 sampai 1 molar atau mungkin lebih juga bisa ya, sampai 10 kali volume kolom ya di elusinya ya. Nah, ini yang perlu diperhatikan, konsentrasi larutan garam harus lebih tinggi daripada larutan buffernya ya, karena dia fungsinya kan untuk mengelusi. Ya, jadi yang keempat adalah pemilihan konsentrasi garam yang akan digunakan sebagai eluen. Dan yang kelima adalah pencucian kolom ya, kolom wash. Nah, ini kita gunakan konsentrasi garam yang lebih tinggi lagi dari eluennya. Misalnya kita gunakan NaCl 2 molar ya. Tujuannya apa? Untuk mengeluarkan semua ikatan-ikatan protein yang masih menempel di dalam kolom. Ya, kalau dengan konsentrasi garam yang tinggi kan dia pasti akan terusir ya, karena ikatannya lebih kuat dengan garam dibandingkan dengan protein. Nah, itulah beberapa aspek yang perlu diperhatikan ya dalam pemisahan dengan kromatografi penukar ion. Di sini ada beberapa tipe resin ya, atau jenis resin penukar ion yang bisa kita gunakan. Ada yang bermuatan positif, ada yang bermuatan negatif. Kalau resin penukar anion dia berarti bermuatan positif ya, karena yang dipertukarkan kan anion. Berarti kalau anion bermuatan negatif, resinnya sendiri bermuatan positif. Contohnya Ag1 itu ada tetrametil amonium ya, gugus fungsinya. Kemudian Ag3 ada tertiary amin ya, ada gugus amina. Ada tadi DAE itu dietil aminoetil ya, itu juga memiliki gugus amina ya. Kemudian polietilen amin ya, itu juga sama ya, etilen imin ya. Kemudian KAE ya, dietil hidroksi profil amino etil ya. Kebanyakan semuanya mengandung gugus amin ya yang bermuatan positif. Tapi di sini yang membedakan kadang ada yang menggunakan matriksnya itu polistiren, ada yang menggunakan selulosa, ada yang menggunakan dextran ya. Jadi matriksnya ini nanti akan dimodifikasi dengan penambahan gugus fungsi tertentu sehingga dia bermuatan positif ya. Interaksinya juga ada yang kuat, lemah, dan sedang ya, tergantung dari jenis gugus fungsinya. Biasanya yang paling banyak sih DAS padek ya, atau mungkin pakai DAS selulosa, itu bisa kita gunakan untuk resin penukar ion ini. Kemudian ada juga resin penukar kation ya. Resin penukar kation ini yang dipertukarkan kation, berarti dia bermuatan negatif ya. Contohnya Ag50, Biorex, CM selulosa, dan seterusnya ya. Gugus fungsinya ada asam sulfonat, asam karboksilat, ya, asam fosfat, karboksimetil, dan lain sebagainya. Ya. Jadi masing-masing punya perbedaan gugus fungsi dan interaksi yang terjadi juga ya, termasuk matriks yang digunakan juga ada terkadang berbeda. Tapi yang perlu diperhatikan adalah kalau kita menggunakan selulosa atau dextran, ini kan matriksnya senyawa organik ya. Dextran itu kan dari turunan amilum ya. Nah, itu perlu diperhatikan ya, keamanannya dari kontaminasi, karena dia mengandung senyawa karbohidrat, dia sangat
cocok untuk pertumbuhan mikroba. Jadi kalau kita simpan dalam keadaan terbuka, misalnya, kemudian kita tidak gunakan selama berhari-hari, bisa jadi terjadi kontaminasi terhadap kolom tersebut. Makanya harus dipastikan dia tertutup rapat ya, sehingga tidak ada kontaminasi dari mikroba dari luar ya. Kemudian yang kedua adalah kromatografi gel filtrasi ya, atau filtrasi gel kromatografi. Nah, prinsip daripada kromatografi filtrasi gel ini adalah memisahkan molekul berdasarkan ukuran, basis of size ya, hydrodynamic volume. Jadi ukuran dari molekul yang membedakan satu dengan yang lain. Pemisahan terjadi ketika molekul itu memiliki perbedaan ukuran, kemudian kita masukkan ke dalam suatu membran ya yang berpori, itu nanti akan ada yang terabsorpsi atau terjerap, ada yang exclude ya, tidak terjerap ya. Artinya dia hanya lewat saja gitu. Nah, molekul apa yang terjerap atau yang terabsorpsi di dalam kolom? Ya biasanya molekul yang memiliki ukuran lebih kecil. Dia akan berdifusi masuk ke dalam pori-pori, dan molekul yang apa namanya ukurannya lebih besar, dia akan melewati kolom tanpa masuk ke dalam pori ya, sehingga dia akan melewati kolom dengan kecepatan yang lebih cepat ya, atau dia terelusi lebih cepat dibandingkan dengan molekul yang ukurannya lebih kecil. Nah, kalau kita lihat gambar ini ya, misalnya ada 3 jenis protein yang berwarna merah, hijau, dan kuning. Masing-masing berbeda ukuran. Yang kuning itu ukurannya lebih besar dibanding yang hijau lebih besar dibandingkan yang merah. Mana yang akan keluar lebih dulu? Molekul yang ukurannya lebih besar, dia akan keluar lebih dulu. Sehingga pada saat kita tampung, bobot molekul yang ukurannya lebih besar, dia akan keluar lebih dulu. Ya. Kemudian baru yang lebih kecil, dan seterusnya. Sehingga akan terjadi proses pemisahan di sini, ya, berdasarkan ukuran dari masing-masing molekul protein tersebut. Jadi fraksi-fraksi yang terjadi ini akan terpisah satu sama lain berdasarkan ukuran. Ya. Nah, di sini prinsipnya ya tadi protein itu akan melewati membran berpori, ya, di mana yang tadi lebih besar akan keluar lebih dulu, kemudian yang lebih kecil keluar belakangan, ya, sehingga nanti akan terjadi proses elusi dengan waktu volume elusi yang semakin ke kanan semakin besar gitu ya, semakin banyak eluen yang dibutuhkan untuk mengelusi sampel kita ini. Ya, volume elusi ini sama dengan waktu retensi ya, kalau dilakukan dengan menggunakan instrumen ya. Jadi kromatografi filtrasi ini bisa juga ditandemkan dengan alat HPLC ya, sehingga nanti pemisahannya bisa kita langsung lihat, bisa kita amati secara real time ya, dianalisis menggunakan detektor, di mana nanti akan muncul puncak-puncak yang seperti ini dengan ukuran molekul yang berbeda-beda. Misalnya kalau kita elusi standar protein yang 250 Dalton, kemudian baru yang kedua 125 Dalton, yang ketiga 75, ini misalnya ya contohnya proteinnya berbeda ukurannya, maka dia akan menghasilkan 3 puncak yang memiliki waktu retensi yang berbeda. Itulah prinsip dari kromatografi gel filtrasi ya. Nah, ini contohnya misalnya kita mau memisahkan protein yang memiliki ukuran 35 kilodalton. Maka kita bisa lakukan ya pemisahan ini dengan menggunakan standar, misalnya di sini ada pernitin 440 kilodalton, 440 dalton kali ya, kilodalton. Kemudian katalase 250, DSA 66, ribonukleasid
13,7. Nah, kalau kita punya protein yang terdapat di daerah ini ya dengan volume halus ini, kita tinggal bandingkan dengan standarnya. Maka kita bisa tahu, oh dia mungkin sekitar 250 kilodalton. Nah, ternyata di sini adalah 350 kilodalton ya, tapi saya nggak ngerti ya. Harusnya ini kan sama ukurannya, mungkin harusnya dia sekitar 275 atau 300 kilodalton ya. Nah, itu cara membaca data dari hasil pengukuran dengan kromatografi filtrasi gel yang dilakukan pengukuran menggunakan HPLC gini ya. Kalau ditandemkan dengan alat HPLC, maka kita bisa deteksi menggunakan detektor UV ya pada panjang gelombang 280, kita bisa lihat nih puncak-puncak proteinnya. Jadi itu yang bisa kita lakukan ya kalau kita mau menganalisis hasil pemisahan dengan kromatografi gel filtrasi. Oke, kemudian yang perlu diperhatikan di sini adalah pertama pemilihan fase diamnya, ya, separation median. Jadi terutama kita harus mengecek ya range massa yang bisa dipisahkan, massa molekul yang bisa dipisahkan untuk jenis fase diam yang separation media yang kita gunakan ini, dia bisa memisahkan bobot molekul berapa sampai berapa gitu ya. Ya, dia disebut sebagai mass range-nya ya. Kemudian yang kedua, preparasi sampel. Ya, preparasi sampel di sini harus kita perhatikan volume sampel yang akan kita gunakan untuk yang akan kita lakukan pemisahan dengan kromatografi filtrasi ini harus minimal 3% dari volume kolom. Misalnya kolomnya ini tingginya 10 cm, diameternya 1 cm misalnya ya. Maka kita bisa hitung, anggaplah misalnya volume kolom itu adalah 10 mili misalnya. Kalau kita hitung dari tinggi kolomnya dikali dengan lebar alasnya gitu ya kan. Maka kita harus gunakan sampel itu maksimal 3% dari volume kolom. Berarti 3% dari 10 mili berapa? 0,3 mili kan? 0,3. Kalau 3 mili kan berarti 30%. Kalau itu 10 ya mili misalnya contoh volume. Jadi hanya 0,3 mililiter maksimal yang boleh dimasukkan ke dalam kolom. Kenapa? Untuk memisahkan protein itu dengan resolusi yang lebih baik gitu ya. Kalau kita paksakan sampai 0,5 mungkin khawatirnya nanti pemisahannya tidak terlalu bagus ya. Dan konsentrasi protein less than 50 mg, 50.000 ppm ya. Memang lebih pekat lebih bagus ya. Jadi misalnya kalau saya minta pemisahan kromatografi filtrasi gel itu ke mahasiswa minimal 10.000 ppm ya supaya pemisahannya bagus ya. Kalau terlalu sedikit ya nanti si sampelnya susah untuk dipisahkan ya. Kalau terlalu kecil ya tidak teramati soalnya kecuali kalau kita menggunakan HPLC yang bisa kita lihat langsung ya profil pemisahannya. Ya, kalau kita menggunakan kolom yang konvensional, tidak menggunakan detektor, maka kita gunakanlah volume konsentrasi yang lebih besar ya. Kemudian pemilihan larutan buffer ya untuk menghasilkan ya stabilitas protein dan keseragaman konsentrasi agregasi dari protein ya sehingga protein itu tidak mengendap ya juga tidak terlalu interaksinya dengan kolom tidak terlalu besar. Jadi biasanya kita gunakan
konsentrasi 10 sampai 200 milimolar ya. Bapernya ya paling paling besar 0,2 mol. Kadang saya suka minta 0,01 aja cukup, 0,05 ya. Nah, itu tergantung dari jenis protein atau banyaknya protein yang akan kita pisahkan. Nah, ini perlu diperhatikan juga ya. Kalau terlalu besar ya kurang bagus juga ya konsentrasi protein. Konsentrasi buffer. Nah, ini beberapa contoh jenis media gel filtrasi ya. Kalau kita mau misalkan peptida yang ukurannya sekitar 0 sampai 700 Dalton misalnya, maka kita gunakanlah G10 ya, Cepadek Dextran G10. Kalau yang ukuran fraksi molekulnya 10 sampai 1500 ya misalnya kita gunakan G15. Kalau yang dari 1 kilodalton sampai 5 kilodalton ya G25 dan seterusnya. Ya. Nah, ini masing-masing punya karakteristik perbedaan ya, kemampuan menyerap air ya, water regen dan bed volume-nya ya. Jadi kalau ini sebenarnya tidak terlalu perlu diperhatikan lah ya, karena nanti kan si gelnya itu pasti akan dilarutkan dengan menggunakan air atau dilakukan swelling ya. Nah, jadi kemampuan dia menyerap air itu misalnya untuk G10 per gram gel yang kering itu dia bisa menyerap 1 mililiter. Tapi kalau yang G200 ya karena ukuran porinya lebih besar maka dia bisa menyerap sampai 20 mililiter. Makanya penambahan airnya juga mungkin harus diperhatikan, jangan terlalu sedikit, jangan terlalu banyak. Biasanya sih saya minta kalau pertama kali gunakan itu minimal separuh ya atau perbandingan 1:1 antara gel dengan airnya untuk swelling ya. Kemudian poliakrilamid ini juga bisa ya digunakan dengan range yang berbeda juga ya, ada P2, P4, P10 ya. Ini contohnya di sini yang ukurannya 100 sampai 1800 ya, ada yang ukurannya 800 sampai 4000 dan seterusnya. Nah, kalau yang mau menggunakan yang lebih besar ya, bisa kita gunakan agaros ya. Agaros itu untuk bobot molekul misalnya 10.000 Dalton berarti 10 kilodalton ya. 10 kilodalton sampai 4.000 Dalton ya. 40.000 kilodalton ya. Ini kalau untuk pemisahan DNA mungkin bisa ya pakai agaros, tapi kalau untuk protein biasanya sih paling besar dia 500 Dalton atau 600 Dalton. 600 kilodalton. Jadi lebih cocok menggunakan Spadek. Tapi kalau untuk asam nukleat bisa menggunakan agaros. Jadi range mass range-nya itu berbeda-beda satu jenis media dengan media yang lain itu bisa kita lihat ya perbedaannya. Nah, untuk mengetahui range ini bisa kita cari di katalog kolomnya ya. Kalau kita beli misalnya dari Sigma, kita nanti akan melihat itunya informasi tentang jenis pasadiamnya ini ya, termasuk fractionnya range-nya atau mass range-nya. Kalau Anda belum tahu ya harus baca gitu, harus cari informasi itu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan berkaitan dengan pemisahan kromatografi, penukar ion dan gel filtrasi untuk sampel protein? Apakah ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ya, baik. Kalau tidak ada, kita lanjutkan ya. Yang berikutnya adalah kromatografi afinitas. Ya, kromatografi afinitas ini memiliki keunggulan atau kelebihan dibandingkan dengan teknik kromatografi yang lain dari kemampuan interaksi yang unik atau spesifik
ya antara molekul analit dengan ligannya, ya. Jadi biasanya si fase diam ini, ya, kalau dalam kromatografi afinitas, dia akan memiliki, ya, misalnya gugus fungsi yang ada di dalam permukaan matriks fase diam itu diganti dengan ligan, ya, dengan molekul ligan, atau ditandemkan, ya, gugus fungsinya itu mengikat molekul, bukan diganti sebetulnya, ya, di apa ya, ditambahkan lah, ya, ditambahkan dengan ligan yang memiliki konformasi spesifik, ya, sehingga dia memiliki kompatibilitas atau kecocokan dengan molekul protein targetnya. Ya, ligan ini nanti dimodifikasi sedemikian rupa agar protein yang memiliki konformasi yang ingin kita pisahkan itu cocok dengan ligannya. Ya, sama seperti teori lock and key di sini, ya, dalam interaksi enzim substrat, di mana antara ligan dengan protein itu memiliki kecocokan konformasi, sehingga dia akan menempel itu secara spesifik dengan ligannya, ya. Nah, ini biasanya dilakukan untuk pemisahan protein-protein tertentu yang juga dia dimodifikasi, ya, struktur proteinnya sehingga dia bisa menempel dengan spesifik, ya, dengan ligannya, ya. Contohnya misalnya protein antibody, ya, atau enzim, atau juga protein tertentu yang misalnya di bagian sisi aktifnya itu ditambahkan dengan residu asam amino tertentu yang bersifat spesifik. Ini adalah contoh dari atau prinsip dari pemisahan kromatografi afinitas. Sehingga dengan teknik ini, ya, molekul akan bisa dimurnikan secara spesial dan spesifik, ya. Jadi dia bisa menghasilkan tingkat kemurnian yang relatif tinggi. Karena tidak semua protein bisa terikat dengan ligan. Hanya protein tertentu yang sudah kita modifikasi strukturnya sehingga dia akan terikat ke dalam matrik ligan itu. Sedangkan yang lain dia akan lepas, ya, interaksinya lemah, dan ketika kita elusi dia akan keluar lebih dulu, ya. Jadi prinsip dari kromatografi afinitas ini adalah, ya, matrik gel itu kita imobilisasi dengan ligan yang memiliki konformasi spesifik tadi, yang memiliki bentuk spesifik yang kompatibel dengan protein yang akan dipisahkan. Nah, ini biasanya digunakan untuk pemisahan tingkat tinggi, ya, untuk protein-protein tertentu yang memang dia sudah dimodifikasi strukturnya sehingga dia akan menghasilkan tingkat kemurnian yang lebih tinggi. Jadi cara kerjanya pertama sama, ya. Jadi si protein itu akan kita injeksikan atau kita elusi ke dalam kolom, dan nanti terjadi proses adsorpsi atau interaksi yang spesifik tadi, ya, berdasarkan kemiripan konformasi ligan dengan sisi aktif protein targetnya. Kemudian terjadi interaksi, yang lain tidak akan terjadi interaksi, dia akan keluar lebih dulu. Nah, yang terjadi interaksi dia akan keluar belakangan, ya. Lalu kita elusi di sini dengan menggunakan eluen tertentu, ya, di sini untuk menghilangkan pengotor, ya, ya. Dan yang terakhir nanti baru mengelusi sampel yang terikat di dalam ligan tadi, ya, sehingga dia akan menghasilkan komponen yang lebih murni, ya. Nah, beberapa hal yang perlu diperhatikan di dalam pemisahan kromatografi afinitas ini adalah, ya, matrik harus memiliki
eh, sisi pengikatan yang hidrofilik ya, untuk menghindari adanya interaksi-interaksi yang non spesifik tadi. Jadi dia harus harus dibuat bermuatan lah ya, kalau bisa ada afinitas yang dia bisa menarik protein itu ya dengan hidrofilik yang hidropobisitas yang relatif beda dengan senyawa yang lainnya yang akan kita pisahkan gitu ya. Kemudian yang kedua tentunya spesifitas ligan ya. Spesifitas ligan. Ligan itu harus spesifik untuk protein yang akan kita murnikan ya. Seperti contohnya kalau saya pernah melakukan kromatografi afinitas itu untuk suatu protein yang berkaitan dengan apa namanya ya, protein ERF3 ya untuk proses terminasi di eh, biosintesis protein sel ragi. Nah, itu dimurnikannya dengan menggunakan kromatografi IMAC ya. IMAC itu IMAC ya, singkatan dari imobilisasi metal affinity kromatografi. Jadi kromatografi afinitas yang menggunakan eh, gugus logam yang diimobilisasi terhadap matrik pesadiannya. Gugus logamnya itu adalah Ni ya. Ni kemudian nanti dia akan berikatan dengan protein yang spesifik yaitu yang mengandung ujung histidin. Nah, sehingga nanti dia akan menarik protein-protein yang ujungnya mengandung histidin tapi yang bermuatan positif gitu ya kan, yang bermuatan negatif karena dia Ni itu kan membentuk kompleks ya dengan protein tersebut. Nah, itulah yang perlu diperhatikan ya dalam pemisahan dengan kromatografi afinitas. Ligannya harus memiliki interaksi yang spesifik dengan protein yang akan dipisahkan. Memang tidak mudah ya kita memilih kromatografi afinitas ligan ini karena proteinnya sendiri harus cocok dengan ligan gitu ya. Kemudian tapi sekarang sudah banyak ya matriks yang komersil yang digunakan untuk pemisahan-pemisahan protein tertentu ya tentunya yang memiliki spesifitas terhadap ligannya. Kemudian yang ketiga penggunaan larutan buffer ya untuk mereduksi komponen yang non spesifik ya. Oke, di sini biasanya ya kita menggunakan buffer itu dengan konsentrasi tertentu ya, sekitar 200 sampai 500 milimolar ya. Terkadang juga ditambahkan deterjen di situ ya untuk proses pencuciannya ya. Kemudian protein itu dielusi ya karena adanya kompetisi dengan ligan yang terikat kuat ya. Jadi untuk melepaskan protein tersebut ya, maka kita gunakan konsentrasi garam yang tinggi atau mungkin pH-nya diturunkan sehingga akan mengubah interaksi-interaksi protein yang tadi sudah terikat di dalam kolom tersebut. Itu contoh untuk pemisahan protein dengan kromatografi afinitas ya, deofiltrasi dan kromatografi penukar ion. Nah, untuk kromatografi HPLC saya kira prinsipnya sama ya dengan pemisahan senyawa lain, cuma mungkin di situ kolomnya yang berbeda. Saya tidak perlu jelaskan di sini karena kan sudah diberikan penjelasan di mata kuliah kimia analisis instrumen ya. Jadi menggunakan HPLC itu prinsipnya sama saja. Jadi di situ ada pompa ya, kemudian ada
eh, reservoir untuk menyimpan asal geraknya ya, kemudian kolom, detektor ya, dan recorder ya. Ya, secara umum hampir sama dengan pemisahan senyawa-senyawa non protein, hanya yang membedakan di situ adalah mungkin jenis kolomnya ya, eh, yang kompatibel dengan protein. Oke, kemudian untuk analisis protein ya. Nah, di sini kita bisa lakukan beberapa metode juga. Analisis protein ini bisa dilakukan secara kualitatif ataupun kuantitatif ya. Untuk mendeteksi ada tidaknya protein yang kita inginkan kan bisa kita lakukan secara kualitatif. Bisa juga kita hitung konsentrasinya atau kadarnya secara kuantitatif. Nah, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan. Yang pertama dengan menggunakan spektroskopi. Ya, biasanya kita menggunakan UV-Vis, spektroskopi menggunakan metode kolorimetri, atau juga yang menggunakan spektro UV juga bisa ya, non kolorimetri. Kemudian HPLC, LC-MS, HPLC itu untuk pemisahan sekaligus juga analisis bisa ya, tergantung kolomnya tadi. LC-MS lebih banyak ke analisis untuk menentukan bobot molekul ya, dan kemurnian protein juga bisa dilakukan dengan LC-MS. SDSP untuk menentukan kemurnian dan bobot molekul juga. 2D elektroforesis mirip seperti SDS, tapi di sini menggunakan dua dimensi ya, menggunakan isoelectric focusing, dan yang terakhir menggunakan spektroskopi NMR. Oke, kita mulai satu persatu ya. Untuk pengukuran kadar protein secara kuantitas ya, kuantitatif, maka kita bisa menggunakan beberapa metode. Yang pertama metode Biuret ya. Metode Biuret ini reagennya menggunakan kupri sulfat ya, CuSO4 dalam kondisi basah ya, menggunakan natrium karbonat dan NaOH. Prinsipnya adalah Cu dalam kondisi basah itu akan berikatan dengan senyawa peptida ya, atau berikatan dengan ikatan peptida membentuk kompleks berwarna ungu ya. Ini relatif lebih cepat ya waktunya, tapi kurang sensitif. Ya, tapi kalau kita hitung sekitar 20-30 menit ya inkubasinya. Nah, metode Biuret ini sensitivitasnya relatif rendah ya. Dia hanya bisa mendeteksi protein pada ukuran 1-20 mg ya. Jadi kalau kita punya sampel 5 mili ya, konsentrasinya misalnya 5 ppm ya nggak bisa gitu kan. Nah, kalau dalam 5 mili berarti di situ hanya ada 5 mikrogram, padahal di sini harus dalam miligram. Jadi cara Biuret ini kurang sensitif ya untuk protein yang ukurannya kecil. Kemudian warna yang dihasilkan juga sama untuk seluruh protein. Nah, biasanya kita menggunakan DSA sebagai standar ya untuk pembuatan kurva kalibrasi, pengukuran pada lambda 540, dan kalau kita mau mengukur protein, maka senyawa protein itu tidak boleh dilarutkan dalam buffer freeze atau buffer yang digunakan untuk asam amino, karena dia akan mengganggu dalam pengukuran. Ya, mungkin seperti apa ya, buffer dalam asam amino TAE atau yang lainnya ya. Jadi perlu diperhatikan di sini penggunaan buffer ya, karena di sini akan mengganggu dalam pengukuran. Ya, terutama buffer freeze dan buffer asam amino. Nah, yang kedua ada metode Lori ya. Metode Lori ini peningkatan dari metode Biuret ya, dengan penambahan reagen Folin, Ciosalto ya. Ciosalto ini reagen yang nanti akan bereaksi dengan gugus aromatik dari protein ya, sehingga nanti dia akan mengubah warna yang tadinya warna ungu itu menjadi biru ya, biru yang
lebih terang gitu ya, sehingga sensitivitasnya itu meningkat ya sampai ke 5 mikrogram. Nah, tadi kalau kita punya protein ukurannya 5 ppm, misalnya kita punya eh, apa namanya protein 25 mili, maka di situ ada berapa tuh? Kalau 5 ppm ya, berarti ada 20 mikrogram kan per 20 mili itu 1 ppm. Ya, berarti 100 mikrogram. Jadi bisa kita baca dengan menggunakan metode Lori ini untuk protein yang ukurannya lebih sedikit. Tapi waktu pemisahan memang relatif lebih lama ya. Kadang 30 sampai 60 menit untuk inkubasinya. Ya, prinsipnya adalah reduksi fosfomolibdat oleh gugus fenol dari titosin dan triptofan. Jadi protein yang memiliki gugus aromatik, asam aminonya akan mereduksi fosfomolibdat. Ya. Kemudian yang perlu diperhatikan di sini adalah pembentukan warna itu sangat bervariasi tergantung dari proteinnya. Tadi makanya di sini critical timing ini maksudnya adalah waktu inkubasi yang perlu diperhatikan. Ya, jangan terlalu cepat, jangan terlalu jadi minimal 30 menit lah biasanya inkubasi. Kemudian di sini kita juga bisa menggunakan BSA ya sebagai larutan standar. Pengukurannya di daerah 54 kok sama ya dengan Biuret ya. Saya nggak tahu apa, harusnya mungkin beda ya karena kan warna yang dihasilkan relatif berbeda. Kemudian interferensinya di sini adalah garam amonium sulfat ya, glisin dan merkaptan. Jadi kalau kita hasil vaksinasi amonium sulfat kita ukur dengan Lori, sebaiknya kita hilangkan dulu amonium sulfatnya dengan menggunakan dialisis ya untuk mengurangi dalam gangguan pengukuran dengan metode Lori. Kemudian yang berikutnya ada metode Bradford. Nah, metode Bradford ini lebih sensitif lagi dibandingkan dengan Lori atau Biuret. Ya, ini sekarang banyak digunakan dan ini relatif lebih sederhana. Kenapa? Karena waktu analisisnya relatif cepat, kurang dari 15 menit. Kadang-kadang saya kalau ngukur itu inkubasi sambil dikocok mungkin kira-kira 5 sampai 10 menit itu sudah bisa diukur. Ya, sensitivitasnya juga meningkat sampai 1 mikrogram. Nah, di sini penggunaan reagennya adalah menggunakan komasi Delianto. Ini pewarna yang spesifik untuk protein, di mana nanti komasi ini akan mengikat, dia pewarna ya, bahan pewarna untuk tekstil, tapi dia bisa mengikat protein yang menghasilkan warna biru pekat, ya. Pada kondisi asam, dia akan menggeser panjang gelombang maksimum dari 465 menjadi 595. Ya, tadinya kalau dia belum berikatan dengan protein, kan lambda maksnya 465. Tapi ketika dia sudah membentuk kompleks, dia akan berwarna biru tua yang nanti akan biru kehijau-hijauan kalau nggak salah ya, nanti akan dibaca oleh spektro dengan panjang gelombang 595 nanometer. Di sini metode Bradford ini juga ada gangguannya ya, pengotornya. Interferensinya itu bisa dari deterjen, triton, ini triton sama aja deterjen juga ya, dan SDS juga hampir mirip dengan deterjen. Jadi kalau protein-protein yang kita misalnya lysis selnya menggunakan SDS, ya pastikan bahwa molekul SDS-nya ini sudah dihilangkan sebelum dilakukan pengukuran. Ya, jadi ya caranya gimana? Ya mungkin dengan proses apa namanya melarutkan protein itu dalam buffer tertentu ya, sehingga nanti si deterjennya bisa terpisah gitu ya atau larut. Nah, apa namanya ya sebaiknya memang untuk pengukuran metode Bradford ini larutan proteinnya harus bebas dari deterjen. Ya, kelebihannya adalah apa? Excellent method, only slight interference hanya sedikit ya.
warna yang dihasilkan relatif stabil pada berbagai jenis protein, dan reagennya itu mudah ditemukan atau ya banyaklah sekarang kalau kita beli ya di mana-mana ada gitu. Jadi metode Bradford ini lebih lebih mudah dan lebih sensitif dibandingkan dengan Lori. Lori kan tadi agak lama ya. Kemudian yang terakhir ada lagi metode, bukan yang terakhir ya, mungkin ada lagi metode BCA. Ini sama, maksud saya metode kolorimetri yang banyak digunakan selain Biuret, Lori, Bradford bisa juga menggunakan BCA. BCA itu apa? Singkatan dari bisintoninic acid, ya, asam bisintoninat ya. Dia memiliki apa namanya spesifitas juga ya, dengan apa senyawa kuprisulfat, nanti prinsipnya dia akan mengkelat ya, BCA ini akan mengkelat Cu ya, sehingga membentuk kompleks, kemudian nanti akan menghasilkan warna hijau apel ya, green apple color pada saat dia free, belum mengikat protein, tapi setelah dia mengikat protein, maka dia akan berubah warnanya menjadi ungu ya, purple color of Hoover BCA complex. Jadi setelah dia membentuk kompleks, dia akan membentuk kompleks berwarna ungu. Nah, di sini sensitivitasnya relatif lebih tinggi ya, sedikit dibandingkan dengan Bradford. Memang dia lebih sensitif ya. Dan kelebihannya kompatibel untuk deterjen. Jadi kalau kita isolasi protein yang mengandung deterjen, bisa lebih baik menggunakan metode BCA ini. Ya, cuman BCA ini sebetulnya reagennya tidak, ya agak susah juga sih, tidak terlalu komersil BCA, tidak komersil komasi ya, dan relatif lebih mahal dibandingkan dengan komasi. Kemudian waktu inkubasi lebih lama dibandingkan dengan Lori, dibandingkan dengan Bradford tadi ya. Kemudian untuk penghitungan protein sama menggunakan DSA ya sebagai larutan standar. Sensitivitasnya hampir sama dengan Lori atau Bradford ya. Tapi dia kompatibel untuk deterjen. Ya, biasanya sih kalau saya sering menggunakan metode Bradford ya, yang lebih murah, mudah dan cepat. Cuma tadi kelemahannya dia tidak kompatibel untuk protein yang mengandung deterjen saja. Itu jarang sih ya protein yang diisolasi menggunakan deterjen. Oke, nah yang terakhir ada metode spektrofotometri. Ya, metode spektrofotometri ini termasuk metode non kolorimetri ya, tidak menggunakan pereaksi warna, hanya menggunakan protein dengan larutan buffer. Dan dia diukur pada lambda 280 di daerah UV ya, bukan di daerah visible karena senyawanya tidak berwarna. Waktu analisis relatif lebih cepat, tapi sensitivitasnya kurang begitu sensitif. Ya, kadang-kadang kalau kita menggunakan 280 ini ada saja gangguan dari molekul yang lain, misalnya yang mengandung gugus fenol gitu ya, atau dari metabolit sekunder non protein bisa ikut terbaca seperti purin, pirimidin, asam nukleat. Nah, ini gangguannya ya kalau kita menggunakan metode spektrofotometri pada panjang gelombang 28. Tapi biasanya ini banyak digunakan untuk memonitor proses kromatografi ya, column elution. Kalau kita analisis HPLC biasanya kita menggunakan panjang gelombang 280 ya. Kemudian sebetulnya kalau kita mau menghitung kuantitatif ada faktor koreksi ya, dari asam nukleat, absorpsi dari asam nukleat, di mana cara perhitungannya adalah dengan memasukkan konsentrasi protein ini ke dalam rumus ini 1,55A280 dikurangi 0,76A260. Jadi kita ukur pada panjang gelombang 280 berapa, absorban pada panjang gelombang 260 berapa, nanti kita masukkan sehingga pengotol seperti
asam nukleat, pinimidin, dan purin ini bisa kita koreksi ya dengan menggunakan persamaan. Nah, kemudian analisis yang berikutnya adalah dengan HPLC ya. HPLC di sini bisa kita gunakan untuk pemisahan ya, untuk analisis juga ya. Kelebihannya dia bisa dilakukan pemisahan dalam waktu yang cepat ya. Kemudian tingkat deteksinya atau limit deteksinya bisa eh, lebih baik gitu ya, mendeteksi protein pada level yang sangat kecil. Misalnya tadi di bawah 1 mikrogram, kalau proteinnya memang ada di dalam sampel kita, kalau menggunakan spektro atau tidak terbaca, mungkin menggunakan HPLC bisa bisa terbaca, karena limit deteksinya lebih rendah ya. Nah, HPLC ini merupakan kombinasi dari 2 atau lebih metode pemisahan klasik, yaitu pemisahan kolom konvensional ya, eh, bisa didasarkan pada perbedaan sifat protein seperti ukuran muatan ataupun polaritas. Ya. Nah, sebetulnya HPLC juga bisa ditandemkan dengan kromatografi gel filtrasi ya. Kalau kita punya kolom kolom gel filtrasi, bisa juga kita lakukan pemisahan dengan HPLC ini ya, tergantung jenis kolomnya tadi. Bisa kolom penukar ion, bisa kolom gel filtrasi, bisa juga dengan polaritas, misalnya pakai C18 atau C8 ya. Jadi HPLC ini bisa dikombinasikan untuk beberapa jenis metode pemisahan ya. Nah, tapi yang paling umum biasanya kalau HPLC itu menggunakan reverse phase ya, RP HPLC. Nah, dia di mana kolomnya itu bersifat non polar ya, dan larutnya atau pas geraknya bersifat polar. Sehingga reverse phase HPLC ini cocok untuk pemisahan senyawa-senyawa non polar ya. Misalnya kolomnya bisa menggunakan C18, C8, C4 ya, dan seterusnya. Nah, yang perlu diperhatikan kalau kita mau memisahkan protein, biasanya kan protein itu agak sedikit polar ya. Jadi dia tidak cocok dengan reverse phase atau menggunakan T18. Maka kita harus cari jenis kolom yang sesuai ya masa diamnya untuk pemisahan protein. Sistem instrumentasinya tentunya Anda sudah tahu lah ya. HPLC ini terdiri dari apa saja. Di sini ada tempat penyimpanan fase gerak ya, solvent reservoir untuk mengkombinasikan komposisi fase gerak yang digunakan. Kemudian di sini ada pompa untuk mengatur aliran fase geraknya. Kemudian ada injektor tempat masuknya sampel. Kemudian ada kolom tempat terjadinya pemisahan, lalu nanti dideteksi menggunakan detektor. Detektor juga bisa macam-macam ya. Ada yang berdasarkan kalau untuk kromatografi penukar ion, biasanya detektornya adalah detektor conductivity ya, atau konduktansi. Bisa juga menggunakan detektor UV, atau mungkin kalau untuk uh, kalau protein sih kebanyakan menggunakan detektor UV ya. Uh, Konduktivitas itu kalau untuk pelarut yang penukar ion ya, yang bermuatan listrik. Kemudian detektor yang lainnya fluoresen, tapi kalau protein tidak digunakan biasanya karena dia tidak berfluoresnya. Di sini detektor itu punya sensitivitas ya yang cukup ini ya, mampu mendeteksi kurang dari 1 ppm konsentrasinya. Dan teknik HPLC ini termasuk teknik non destruktif ya, tidak perlu metode derivatisasi ya, bisa langsung diinjeksikan ke dalam kolom ya. Dan kita sering menggunakan detektornya itu adalah tipis ya, di panjang gelombang 170 sampai 700. Nah, di sini kalau kita menggunakan HPLC itu ada 2 jenis proses pemisahan. Ada 2 jenis kolom ya untuk proses pemisahan. Ada yang kolom preparatif, ada kolom analitik. Nah, kalau kolom preparatif biasanya ukuran kolomnya lebih besar. Dia proses
pemisahan ini kalau menggunakan preparatif itu biasanya untuk vaksinasi, untuk pemisahan saja. Jadi kalau kita punya sampel dalam jumlah banyak, gunakanlah kolom preparatif. Misalnya kita injeksi 5 sampai 10 mili untuk memisahkan sampel kita. Tapi kalau kita ingin analisis, ya misalnya hanya 10 mikro atau mungkin 1 mili yang diinjeksikannya, maka gunakan kolom analitik ya, yang khusus untuk proses identifikasi. Jadi beda kolomnya ya untuk pemisahan dan untuk vaksinasi dan untuk analisis. Ya, kalau vaksinasi misalnya di sini kita menggunakan vaksin kolektor untuk menampung fraksi-fraksi yang dihasilkan dari pemisahan di dalam kolom tadi. Oke, ini contoh hasil pemisahan dengan HPLC ya, menggunakan kolomnya itu adalah XBID BE300 C berapa? C18 ya atau C4, kurang kelihatan ya. Untuk pemisahan campuran protein, sitokrom, bovin serum albumin, mioglobin, ya. Ini contoh standar proteinnya, diinjeksi dengan menggunakan HPLC C18, di mana puncak-puncak itu menunjukkan nomor protein sesuai dengan nama proteinnya. Ya. Proses pemisahan dilakukan dengan menggunakan fase jerak campuran antara TFA dalam air ya 0,2% dengan TFA dalam aseton nitril. Nah, TFA itu trifluoroasid ya, asam trifluoroasetat ya. Kemudian detektornya 220 nanometer. Jadi tidak harus selalu 280 ya, bisa juga dideteksi di 220 tergantung jenis proteinnya. Kemudian yang berikutnya ada LC-MS ya. LC-MS ini adalah metode analisis, metode pemisahan sekaligus analisis ya dalam pemisahan senyawa-senyawa, biasanya tidak hanya protein saja sebetulnya ya. LC-MS itu bisa digunakan juga untuk senyawa-senyawa metabolis sekunder ya, untuk karbohidrat, untuk asam lemak dan lain sebagainya. Tapi kalau untuk metode pemisahan protein biasanya kita menggunakan model ionisasinya itu menggunakan ESI ya, electrospray ionization, karena dia kompatibel untuk molekul yang ukurannya besar. Ya, di sini kita bisa lihat nih ukuran molekul yang 100 sampai 100.000 Dalton ya, berarti dari ukuran 1000 Dalton, 1 kilodalton sampai 100 kilodalton. Yang paling cocok itu adalah menggunakan electrospray ya, atau ESI ya. ESI itu lebih cocok untuk molekul yang ukurannya besar. Tapi kalau GC-MS biasanya hanya untuk molekul yang di bawah 1000 Dalton ya. PCI, FAB itu juga di bawah. Jadi kalau untuk molekul yang ukurannya besar ya, dari 1 kilodalton sampai 100 kilodalton, lebih bagus kita menggunakan electrospray ya. Nah, di sini contoh ya pemisahan protein dengan menggunakan MS ya. Jadi MS ini bisa digunakan untuk identifikasi protein. Bahkan sekarang kalau kita menggunakan LC-MS ya, yang menggunakan tandem jadi yang pertama electrospray ionization, kemudian yang kedua di situ menggunakan electrospray ionization, kemudian MS-nya itu dideteksi menggunakan misalnya Orbitrap ya, Orbitrap mass analyzer ya, itu bisa digunakan untuk mengidentifikasi protein berdasarkan sekuen asam aminonya. Jadi nanti urutan asam amino itu bisa dibaca dengan menggunakan Orbitrap mass analyzer, kemudian nanti dibandingkan dengan standarnya ya, dengan standarnya yang ada di dalam database alat tersebut ya. Nanti misalnya kita punya sekuen asam amino tertentu, lalu kita nanti bisa
bandingkan ini sekuen asam amino ini punya protein apa sih. Nah, nanti kita bisa lihat dengan pembanding yang ada di dalam database-nya. Ya, itu untuk identifikasi protein. Yang kedua bisa juga untuk menentukan bobot molekul, ya. Menentukan bobot molekul itu tidak untuk identifikasi, ya. Jadi hanya untuk menentukan berapa sih bobot molekul protein tersebut, ya. Bisa untuk yang lainnya, misalnya karakterisasi modifikasi post translasi, ya, untuk protein engineering ini, ya. Nah, kalau kita melakukan proses modifikasi pada protein tertentu, kita bisa cek hasil modifikasinya itu sudah berhasil atau belum, ya. Kemudian bisa juga untuk menghitung konsentrasi protein antar sampel secara kuantitatif, ya. Tapi konsentrasi relatif di sini, ya, konsentrasi relatif. Jadi sebenarnya kalau LC-MS jarang digunakan untuk penentuan kadar, ya. Tapi lebih banyak untuk, ya, mungkin kalau dilihat dari persentasi aja, oh, protein A ini lebih besar konsentrasinya dibandingkan dengan protein B, bisa, ya, lihat dari persen areanya. Tapi kalau untuk menghitung real kuantitatif protein, ya, bisa menggunakan HPLC atau menggunakan spektro aja, gitu, ya. Kemudian untuk analisis protein kompleks, ya, tadi kalau kita punya campuran ekstrak protein yang banyak, ya, kita bisa lakukan pemisahan dengan LC-MS. Dan yang terakhir untuk MS imaging, ya, untuk memetakan profil spektrum massa. Ini tujuannya untuk kaitannya dengan identifikasi protein juga. Sistem instrumentasinya saya kira sudah dijelaskan lah, ya, dalam perkuliahan spektroskopi kromatografi LC-MS ini dalam kimia analis instrumen, ya. Jadi ada prinsip identifikasinya di sini bisa menggunakan sistem quadrupole, bisa menggunakan orbit trap, bisa juga menggunakan time of flight, ya, atau TOF. Jadi sampel masuk dari kolom, ya, melalui HPLC inlet, kemudian terjadi proses penguapan menggunakan nebulizer sehingga menghasilkan aerosol, kemudian nanti pelarutnya akan ditarik sehingga yang muncul di sini adalah molekul-molekul dalam bentuk gas didorong masuk ke dalam alat skimmer, ya. Kemudian di sini akan terjadi proses ionisasi sehingga menghasilkan ion bermuatan positif. Lalu terjadi proses fraksinasi atau pemisahan ion-ion positif tadi sehingga menghasilkan bentuk spektrum masanya. Nah, kalau kita menggunakan SI, ya, SI itu perbedaannya ada di sini, ya, di proses ionisasinya, dia menggunakan electrospray, ya. Jadi ada nebulizer gas di sini disemprotkan, kemudian menghasilkan solvent spray, ya. Solvent spray-nya nanti dipanaskan sehingga menghasilkan ion-ion yang bermuatan positif, kemudian pelarutnya akan dihilangkan, ya, keluar di sini. Jadi dia prinsipnya adalah menghasilkan ion dengan cara menyemprotkan larutan ke dalam medan elektrik, ya, medan listrik, ya. Kemudian terjadi proses soft ionization, atau ionisasi dengan energi yang relatif rendah, sehingga ini tidak akan terjadi fragmentasi, tapi dia akan menghasilkan protein yang bermuatan yang nantinya akan dipisahkan satu dengan yang lain, ya, dalam mass analyzer. Kemudian ada juga teknik yang kedua menggunakan MALDI, ya. Kalau MALDI ini biasanya dalam bentuk padatan, jadi dia harus dikristalisasi dulu proteinnya. Kalau untuk SI, protein dalam bentuk larutan, ya. Kemudian dia menghasilkan ion-ion positif, ya, yang membentuk satu jenis ion, ya, single charge ion. Tapi kalau SI itu menghasilkan multiply charge, menghasilkan ion-ion molekul yang lebih dari satu muatan listrik, ya, atau mungkin kalau protein itu kan terdiri dari asam-asam amino, masing-masing asam amino itu menghasilkan muatan tertentu sehingga dia menghasilkan multiple charge, ya. Jadi
nilai N-nya itu tidak hanya +1, tapi mungkin bisa 10, bisa 20, bisa 30 ya. Itu perbedaannya dengan MALDI. Jadi di sini kita harus mengkombinasikan metode SI ini dengan perhitungan ya, dengan perhitungan apa namanya deconvolution ya. Deconvolution itu untuk menghitung muatan real dari protein sehingga nanti akan menghasilkan bobot molekul yang sesungguhnya ya. Kalau kita menggunakan MALDI memang relatif lebih mudah ya, dan dia juga lebih kompatibel untuk molekul protein yang mengandung garam ya. Tapi alatnya di sini relatif lebih mahal dan ya apa namanya ya, jarang lah kalau ada di Indonesia. Tapi kalau ESI lebih banyak digunakan ya. Dia bisa ditandemkan dengan HPLC. Kemudian di sini ada ya, prinsip pemisahannya ya, dari ion salts nanti akan dianalisis menggunakan mass analyzer. Terjadi proses pemisahan ion-ion molekul tadi yang bisa dideteksi menjadi fragmen atau ion-ion molekul yang apa namanya bisa dianalisis dengan menggunakan spektrum massa. Ya, jadi prinsip dari mass analyzer ini ada apa namanya time of flight ya, reflektor. Ini bedanya di proses pemisahannya saja ya. Kemudian ada quadrupole, ada juga yang menggunakan sistem orbit trap tadi ya. Nah, ini contoh hasil pemisahan protein, hasil analisis protein yang menghasilkan bentuk spektrum massa ya, dengan menggunakan mode SI tadi. Jadi setelah dihitung menggunakan deconvolution, di sini ion molekulnya ya kita bisa masukkan ke dalam rumus tertentu sehingga kita dapatkan angka bobot molekul ini ya. Jadi itu untuk identifikasi protein dengan LC-MS ya. Nah, ini contohnya ya, bagaimana kita menghitung bobot molekul protein dengan menggunakan LC-MS ya, di mana nanti nilai bobot molekul ini kita masukkan ke dalam rumus ini ya. Berapa nilai M per Z yang teramati di sini, ada angkanya, kita masukkan. Kemudian M itu adalah bobot molekul yang sesungguhnya, kemudian I adalah number of charge-nya, dan M adalah massa of cationization ion ya, massa yang ada di sebelah kanannya. Nanti ini kita bisa hitung ya, masing-masing kita masukkan ke dalam rumus tersebut sehingga kita akan mendapatkan nilai M. Nah, tadi kalau MALDI itu kan menggunakan matrix axis laser ya. Jadi targetnya kita tempatkan dalam suatu permukaan padat gitu ya. Lalu nanti ditembakkan oleh sinar laser ya. Tapi ini sih jarang kalau untuk protein ya. Biasanya lebih banyak untuk molekul. Tapi bisa juga sebetulnya untuk molekul yang ukurannya besar. Nah, kalau kita ingin identifikasi ya hasil analisis dengan LC-MS ini, maka protein tersebut kita harus bandingkan ya urutan asam aminonya itu ya. Protein yang kita ingin lihat ini kita potong-potong dengan menggunakan apa namanya enzim ya, enzim protease, kemudian nanti akan menghasilkan peptida ya yang ukurannya lebih pendek. Nah, peptida ini nanti yang akan kita lihat ya urutan asam aminonya menggunakan partial sequencing ya, MS-MS ini. Bisa juga tadi menggunakan MALDI-TOF tadi ya untuk melihat pager printing atau sekuen asam amino yang spesifik untuk masing-masing protein. Nah, ini nanti akan kita bandingkan dengan database ya, Mascot Search Result. Nanti kita lihat dengan urutan peptida tertentu di sini dengan asam-asam amino yang memiliki urutan tertentu, kita bisa masukkan ke dalam database. Nanti akan keluar hasilnya bahwa ini adalah protein dari
jenis proteinnya apa, organismenya apa, misalnya kalau kita lihat dari database-nya, ya. Jadi itu biasanya kita gunakan untuk mengidentifikasi protein yang tidak kita ketahui ya, untuk mengecek apakah protein ini adalah protein yang baru atau bukan gitu ya. Jadi di situ bisa kita amati dengan menggunakan LCM SMSI. Nah, prosesnya adalah dengan mengisolasi protein yang kita ingin tentukan ya, jenis proteinnya apa, lalu kita potong-potong menggunakan enzim protease. Nah, nanti peptidanya ini kita pisahkan, lalu kita analisis dengan menggunakan LCM SMS ini. Nanti kita akan dapatkan ya fragmen-fragmen peptida ini dengan urutan asam amino yang tertentu. Nah, inilah yang nanti akan kita bandingkan ya, satu dengan yang lain dengan database-nya. Saya kira itu untuk pemisahan protein dengan menggunakan LCM SMS ini. Oke, karena waktu kita sudah habis, nanti minggu depan kita akan lanjutkan dengan elektroporesis ya. Pemisahan protein yang ketiga ya, selain kromatografi bisa juga menggunakan teknik elektroporesis. Oke, sebelum kita tutup, apakah ada yang mau ditanyakan? Silakan kalau ada yang mau bertanya. Ya, kalau tidak ada berarti saya cukupkan untuk pertemuan hari ini ya. Terima kasih atas perhatiannya ya. Sampai ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, jangan lupa ya nanti buat resume.